Selamat datang di OK Chef spesial HUT RCTI ke-37. 15 chef dari 13 season kembali dipertemukan dengan satu misi. Gebrakan apa lagi ini? Bekerja dalam satu tim, menyelesaikan setiap tantangan. Guys, use the goddamn knife. Ya, Chef. Tunggu bentar, kok nggak percaya? Ojo macem-macem gue karo wong tuwek, tontokan kon. Jangan marah-marah gitu, biasa aja mukanya mas. Yang pegang pisau lepaskan. Makin ini oke, Chef. Reality is getting real ya guys. Bukan. Saya yang butuh pertolongan. Wah, apalagi. Tetapi dalam persaingan, semua bisa menjadi musuh. Ya, nggak connect. Tim kita tuh nggak connect banget ternyata. Oke. Selalu ada drama. Kok nyalain orang terus? Jujur saya bingung. Dari semua pekerjaan kamu hanya 20%. Gayanya dia kayak semuanya tuh ngerti. Ini butuh cuma satu kapten. Ada yang agak bosi sih, Chef. Istana tidak akan dipimpin oleh dua raja. Abdi pun takut sama Lord Adi. Ini bisa dilibas ini semua. Yakin bro? Menang urusan pertama. Ya. Kalau nggak mau menang, nggak usah berkompetisi. Berisik lo! Hello guys, glad to see you all. Welcome to OK Chef dalam rangka kita merayakan HUT RCTI yang ke-37. Saya pribadi cukup bangga melihat talenta-talenta dihasilkan oleh MasterChef Indonesia dan terus berkarya. Karena kalau saya bisa lihat dari season 1 sampai terakhir 13 ada semua. Tapi tentunya kalian semua dihadirkan di sini kembali untuk berkompetisi. Oke Chef ini program khusus untuk memperingati HUT RCTI ke-37. Udah pastinya dalam eksekusinya nggak mungkin biasa-biasa aja. Pasti ada yang spesial. Jadi di Oke Chef ini semuanya kalian harus melakukan kerjasama sebagai tim challenge. Yang paling spesial adalah kontestan atau tim yang berhasil bertahan hingga challenge terakhir berhak untuk memperebutkan hadiah total senilai puluhan juta rupiah. Baru lulus kemarin, ini saatnya aku mendapatkan puluhan juta. Dan nanti di OK Chef ini tentunya akan ada bintang tamu yang akan mencicipi makanan kalian di tiap episode. Wow. Jadi tentunya nanti bukan hanya kami bertiga para juri yang akan menilai masakan kalian, tapi para tamu yang akan datang ke sini akan ikut mencicipi dan tentunya juga akan ikut menilai masakan kalian. Kalian mesti ingat, di mana ada kami, tidak ada yang namanya waktu gratis. Di belakang kalian sudah ada 5 bench. Silahkan bentuk tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Dimulai dari sekarang. Aku sih santai banget ya, aku sih tim sama siapa aja. Mereka di sebelah aku, yaudah kita setim aja deh. Gimana ini? Lu bertiga gitu? Choose your team wisely. Oke, timnya udah jelas ya? Oke guys, silakan menuju bench masing-masing. Di depan kalian sudah ada mystery box. Kalian pasti menebak-tebak apa isinya. Wow, mystery box. Gebrakan apa lagi ini? Yang sudah pasti, ini adalah tim challenge di mana kalian harus sepakat dalam mengeksekusi bahan-bahan makanan menjadi hidangan yang sangat kami nikmati. Oke, semuanya letakkan tangan di mystery box. Dalam hitungan ketiga, angkat sama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Kan? Apalagi nih?
Apalagi nih teknik potong nih pasti. Pak Sarwan nggak pernah pakai kayak gini kan? Biasanya pakai spatula doang kan? Ini cuma 2 pisaunya. Oh, dia beda-beda. Beda-beda. Bukan, pisaunya cuma 2. Dua doang, bro. Iya, bingung. Karena peralatan ya. Pisau. Keren, tidak ada pisau. Cuma ada 2 pisau, keren. Bekerja tim pisaunya 2, keren sekali. Keren. Baru segitu aja udah ngomel. Cuma pisau lurut toh. Bikin apa, Cok? Gimana kalian? Sudah puas dengan isi mystery box-nya? Tidak puas. Hah? Bingung. Sangat-sangat terintimidasi, Chef. Ini kan dasar memasak, Chef. Harus ada pisau banyak kita. Apalagi cuma paring knife. Kalian akan saya beri waktu untuk berdiskusi agar kalian bisa menentukan satu dish akan kalian hidangkan agar kami bisa cicipi bersama. Silakan. Satu hidangan aja. Hidangan aja. Kalau mau tetap sate taichan bisa sebenarnya. Kan tinggal cepet-cepet aja. Ayam goreng tepung sama apa? Bentar, aku ya ide dulu. Terus setelah itu ini. Kalau ambil bahan, Chinese aja, bro. Oh ya benar. Gampang, bro. Stir fry aja. Enggak. Percayakan satu yang masak, abang ini ngambil bahan, kita ngambil peralatan. iya. Kayaknya challenge-nya agak tricky nih, bro. Ini enggak, kita nentuin dulu aja masakannya mau masakan apa. Enggak. Bebek Twitter kalau chef saking api ngeluarin itu. Oh iya, mati kita ya. Mati. Bagus, ayamnya harus cepat kok. Cepat, tinggal bikin kondimennya. Ada. Jadi ada gabungan Indonesia, Thai, kan, Melayu. Ya. Nah, 3 negara kita campurkan jadi satu, cuy. Bro, jangan yang terlalu lama masak. Bang, gini nggak boleh gini. Percayakan sama dia yang masak. Iya. Kita ngambil. Kita kan cuma ngasih masukan. Esa, kamu bisa diam nggak? Kalau kamu bisa diam, kamu bisa tenang, ini akan kita selesaikan semua. Tapi kalau tidak, ini kalau mainnya Indonesia pasti pakai banyak bawang, bro. Ngupasnya lama, bro. Makanya kan udah gue bilang tadi, dia yang nentuin bahan. Oke, siap. Kamu atau bantu gini, dia. atau gini. Lu yang nentuin mau masak apa, aku yang ikut. Bro, bukan gini, bro. Maksud gua. Jangan. Hanya bercepat. Biar cepat, aman aja. Oke, cukup diskusinya guys. Sekarang kalian bebas untuk menggunakan pantry dan utensils yang ada. Kami di sini menguji orang-orang hebat dan mencari yang terhebat. Maka dari itu, waktu memasak kalian adalah 30 menit. Parah banget. 30 menit, Chef. Ya ampun, masak apa coba itu 30 menit? 30 merinding gue. Bisa sih, tapi ngepas banget. Tapi untungnya udang. Dan tolong dengarkan baik-baik. 2 pisau yang ada di depan kalian hanya akan digunakan dalam 5 menit pertama. Jadi setelah 5 menit, saya akan mengambil semua pisau yang ada di bench. Waduh. Silahkan berstrategi dengan baik, karena waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Sabar. Wortel nih. Sempat berpikir gua. Wortel nggak bisa pakai pisau. Oh iya. Kelapa nih. Kelapa hijau, ada yang lihat tomat hijau, kelapa hijau. Cuma 5 menit pisaunya nganggur semua. Ini. Sebenarnya 5 menit itu masih lama untuk motong. Cuman waktu 5 menit itu digunakan untuk mencari bahan juga. Merah besar belum sih, Pak? Belum. Ingat ya, pisau cuma 5 menit. Bapak nih. Cutting board. Ini kurang nggak, bro? Bro, lihat, bro. Ini blendernya mana? Guys, use the goddamn knife. Gak ada caranya, coba ini 5 menit doang. Panggilan suku. Waktu sudah 3 menit. Udah lawas. Iya. Aduh, Pak, daun jeruk. Ayo dicop. Putih mau apa? Slice. Seru ya? Seru banget. Kan mereka orang-orang hebat, sudah pada sukses di luar sana dan juga sudah berpengalaman. Cabai. Di slice. Gak bisa iki yo, gak bisa di ngono-ngono.
Aku kasihkan konsepnya ke mereka, mereka menerima, aku mulai racik bumbu, aku minta tolong ini itu segala macam, dan yang paling gila, pisau baru aku pakai untuk motong ikan, pisaunya sudah. Oke, waktu sudah 5 menit. Yang pegang pisau lepaskan. Come on, lepaskan. Be fair, tim kuning. Hei, Bunga. Masa orang nggak pisau sungguh. Nah, padahal masih ada bumbu yang belum saya geprek. Pisaunya wis diambil sama Chef Juna. Aduh, malah. Bisa dong. Too easy lah. Too easy, come on, show it. Nice, please, nice. You boys. Siap, Chef. Siap, Chef. Aman, Chef. Oke, silakan lanjut. Bikin apa? Kenapa terlalu panjang, Chef? Waktunya 2 menit. Harusnya Chef 3 menit siap ya. dalam 3 menit. Siap 3 menit, kalau berantakan gini buat apaan? Ya, berantakan kan beda, Chef. Kan Yang intinya Biar nggak kelihatan terlalu jago, Chef. Lu bilang 3 menit, hasilnya presisi semuanya baru. ya presisi ini Buat diukur. Oh my God, bro. Aman, coy. Apalagi nih, Di? Bro, nasi Pisau kita nggak, bro? diambil, kita bisa masak tanpa pisau. Ya. Jadi memang kita akan twist and turn sedikit kan. Iya. Kita lihat mereka tahan banting dengan segala yang kita berikan. Apakah mereka cukup smart? Nah, mereka harus bisa problem solving. Problem solving, yes. Astaga, jeruknya gimana motongnya? Kak, ada yang butuh pertolongan di motong-motong? Pakai ini, Kak. Kak, ini. Oh nice. Waktu Ci Siska ngasih ide ke kita buat pakai pisau chopper buat gantiin pisau, aku benar-benar speechless ya, karena gila, benar-benar kreatif banget, out of the box. Aku aja nggak terfikirkan gitu, iya juga ya, kan chopper ada pisaunya, kita bisa manfaatin pisau yang ada di chopper. Kudu-kudu banyak-banyak sabar, banyak-banyak kreatif ini mah. Kan aku mau buka ayamnya, ternyata pisaunya sudah nggak ada. Lupa buka ini, Chef. Ada-ada aja sih. Kayak Mas Arun. Bang putih, bang merah mana? Udah nih, ready dulu. Oke, guys. Gimana? 30 menit masak? Bikin apa? Nasi sela dari Bali. Nasi sela dari Bali. Nasi sela. Nasi selo. Nasi doang. Sama apa? Terasi mana Nanti aku terasi, akan bro? bikin ada satenya, ada Nggak ayamnya. nemu, bro. Sate ayam. Ada satenya, ada ayam. Terasi. Oh, ada satenya, ada ayamnya. Satenya pakai? Satenya aku pakai ikan, Chef. Oh, sate lilit. Bukan sate lilit. Sate ikan aja. Sate ikan aja, Chef. Sate ikan, bumbunya? Garamnya udah belum? Aku bikin pakai yang bumbu manis Jimbaran. Bumbu manis Jimbaran. Ayamnya bumbu? Di bawah ada, ambil Ayamnya lagi aja. aku bikin seperti kayak ayam goreng yang pakai bumbu embe. Oke, sambal embe. Sambal Oke, embe. 30 menit aman dong? 30 menit insya Allah aman, Chef. Mana? Dandak. Nyari terasi. 30 menit sambal embe, motongnya gimana ya? Ini nih. Ayo, hidupin nasi. Oke, hijau. Saya lihat ini ayam. Ayam ya. Terus bikin Lodo. Jawa Timuran. Oke, jadi ayam lodo. Lodo, ya. Udah, gitu aja. Ya, ada nanti ada kondimennya. Oke, gimana nggak pakai pisau? Enak kan? Bisa kok. Bisa kan? Wah, masalah sepele kan? Oke, jadi ayam lodo. Iya. Oke. Ini mau bikin crispy skin. Iya. Minyaknya kebanyakan. Bukan crispy chef, di render mau dipakai nanti buat crispy. Ya kan crispy namanya. Blender bareng. Oh, di blender bareng. Oke. Kita masukin sini ya. Kalian It's too easy, right? Too easy. Yeah. Let's make sure that you win. Oke guys, waktu kalian sisa 15 menit lagi. Oke, Chef. Wina, Arsyan, Adit. Halo. Oke, jadi kasih tahu bikin apa? Hari ini kita bikin nyoki, ayam goreng tepung, dan sambal hijau.
Waktunya tinggal 15 menit. Oke, keburu. Ini udah. Kentangnya udah Ya. soft? Oke. You sure? Ya. Oke. Ya. Oke, Chef. Terus under control? Ya, sama. Penggunaan pisau nggak perlu lagi? Nggak perlu. Nggak perlu. Oke, ini sausnya apa? Sambal hijau. Sambal hijau tapi bakal di mix nanti jadi kayak beurre blanc gitu. Oh, jadi kamu fusion ya? Ya. Jadi mix Western sama Indonesian? Ya. Oke, terus yang Adit bikin apa? Saya bikin ayam crispy Buat taburannya? buat protein di atas. Oke. Semuanya under control ya kayaknya ya? Iya. Siap, semangat. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Gue udah gak makan. Hai Kevin, hai Chef. Henry. Halo, Chef. Ini apa menunya? Sebenarnya belum kasih nama. Aku bakal bikin mango salad sih. Jadi dulu aja. Oke, kamu bikin mango salad, Ya, kamu? aku lebih ke main course-nya sama Adi. Oke, jadi ini cuma brokoli, tomat? Enggak, kita udah punya itunya. Ada Ada bikin sausnya. We have the sauce. Oke. Ya. Pretty much like fusion curry. Ya, kita mau bikin Thai kayak Indonesian. flat fusion. Jadi musiknya very bright, Yes. very fresh. Ya. Tapi dia lebih hot. Yes. Hot sama kecut lah. Mango salad musiknya lebih dingin-dingin. Ya, lebih dingin-dingin, makanya nanti kita wrap mango saladnya. Kamu pakai ice bath nggak? Iya. Jadi supaya dingin Yes. banget, oke? Siap, Chef. Ini tinggal, wah sebentar lagi. Ya. Yakin? Siap. Nggak perlu ditutup? Kita gas. Nggak perlu ditutup? Ini nanti di-grill lagi ya? Mangga Di-grill bukan lagi. sih. Oke. Strateginya, ya kita rembuk ide bersama. Terus yang make sense, yang dalam waktu 35 menit kita bisa buat selesai. Terus kita kasih masing-masing semua ini tugas masing-masing. Jadi kalau udah selesai kayak gini, saya udah selesai tugas saya bantu yang lain. Cuma dikasih kesempatan pakai pisau cuma 5 menit. Saya sudah terbiasa masak di hutan. Insya Allah saya tidak perlu itu. Strateginya adalah yang pasti saya harus punya tim yang kompak. Makanya kenapa saya memilih 3 tim ini. Saya tidak mau yang terlalu bagaimana-bagaimana. 30 menit masak nasi sele dengan berbagai macam kondimen. Gas. Kalau Parah banget, ini termind blowing, nggak pernah kepikiran masak, nggak ada pisau gitu ya cara. Tadi udah di posisi. Ini mau potong udang aja, untung ada inisiatif ini pakai pisau chopper. Tapi bentuknya kan pasti jadi jelek nanti. Kompornya nggak mau nyala. Bisa ya? banget loh, karena nggak Udah. ada hasil akhir. Aduh, aku udah bingung banget. Gak ada yang nggak bisa. Jadi semua itu apa tambahin ya? Itu aja. Garingan. Krimnya jangan Guys, waktu memasak kalian tinggal 5 menit lagi. Oh ya. Sudah mau sampai mana? Ini udah tumis bro, nggak lama. Enggak. Apinya kecil banget, Chef. Ini nggak perlu coy. Udah selesai coy. Dan beberapa esak udah mulai mentahin pergerakan. Tambahin oyster kali ya, biar Mungkin. ada rasanya. Mungkin bisa. Iya bro, bisa bro. Bisa bro. Ini butuh cuma satu kapten. Apa yang udah aku arahin lakuin. Kalau memang nggak bisa, kamu silakan arahkan. Aku yang ngikut. Ayolah, panas. Dimana saya sudah potong ikan, sudah bikin bumbu jimbaran segala macam. Tusuk satenya tidak ada. Putar otak, mikir. Aku melihat di belakang ada tanaman di halaman RCTI. Aku lepas tanamannya, aku cuci, aku potong. Tusuk bro, tusukan sate bro. Gak ada. Oh nggak ada. Kalau ada ngapain gua pakai ini, coba. Itulah yang akan menjadi lidi tusuk sate saya. Bisa. Masih cek. Oke guys, semuanya. Waktu kalian 30 detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, mundur semua. Oke, kita akan mulai mencobain makanannya mulai dari tim merah. Dengan keyakinanku bahwasanya makanan kami ini pasti yang terenak dipuji oleh juri. Loh, apa ini? Dengan 30 menit itu kita bikin nasi sele, sate,
terus ayam bumbu menggenep, sama sambal, sama udang yang kita goreng pakai bawang putih. Oke, tadi saya visit kamu katanya ayamnya mau sambal embel. Tidak nutut itu tadi di sambelnya, Chef. Karena sambel embelnya Saya bilang, tidak apa? nutut. Oh, disendokin jangan. Lah, ininya? Cakep sih. Oh, jurinya 3, udangnya 2. Udangnya Gimana? 2. Kayaknya tadi loncat 1 udangnya ya. Enggak gitu. Esa, harusnya kamu diam aja. Kenapa sih? Apa susahnya? Diam aja lu. Sebenarnya 3, lu kupasnya 2. Oh iya betul. Si Esa ini dia malah bilang bahwa udangnya lompat. Cukup diam aja. Bagaimana caranya kita tetap bisa ngeles supaya masakan kita tetap aman di depan juri-juri kita? Ikannya jadi bumbu jimbaran? Jadi bumbu jimbaran, Chef. Cuma kurang sedikit merah sedikit, Chef. Apa namanya sambelnya jadinya? Sambal cadas. Oke. Ini apa? Oh, itu bisa dimakan tuh ada madunya. Ada madu, ada jeruknya, Chef. Udah lah yuk. Semua ada bumbunya semua, Chef. Oke. Nah, jadi sambal embel itu tidak nutut gorengnya apa motongnya? Tidak Karena nutut gorengnya, Chef. Kalau motongnya aman, Chef. Motongnya pakai apa? Karena udah diambil 5 menit, kami pakai chopper. Sambal embel pakai chopper jelek dong. Kan harusnya iris. Iya, nggak nutup, Chef. Tapi oke lah, jadi hidangan bagus kok. Siap, terima kasih banyak, Chef. Terima kasih, Chef. Tinggal rasanya aja. Iya. Luar biasa, Chef. Semoga. Dan yang paling spesial itu satenya, Chef. Kenapa? Karena kita super survive sekali. Tusuk sate itu satenya kita pakai dari pekarangan RCTI. RCTI. Jadi pakai ini, Chef. Tapi udah dicuci, Chef. Udah dicuci belum? Tapi udah dicuci, udah dicuci. Jadi kita pakai pekarangan RCTI yang kita manfaatkan untuk jadi tusuk sate. Main juga Tri Abdi ini. Begitu udah dimakan juri, baru dikasih tahu tusuk satenya itu dari tanaman yang di depan. Kurang kreatif. Harusnya pakai serai aja bisa kan? Tenang, Chef. Itu udah aman, udah dicuci, udah kami bakar di atas ini. Di atas api. Api sebentar untuk mensterilkan tusuk satenya. Dibawa dong. Buktinya. Untuk pertama, makan, cobain. This is tasty. Mulai dari ayamnya, aku suka banget sama ayamnya karena ayamnya aku dapat super moist dan flavornya tuh keluar semuanya bumbunya. Thank you, Chef. Nasinya kematangannya pas buat aku. Sambalnya juga walaupun bentuknya rada acak adul, Siap. tapi Siap. pas dimakan rasanya enak. Siap, Chef. Ini ikan apa kok kayak Itu keistimewaan dari tim kita, Chef. bener kan? Iya. Ya. Teksturnya kayak Iya. Ya, benar, Chef. Cuman kalau buat aku prefer sate ikan itu moist. makanya maksudnya tekstur. Lu Itu nyindir. artinya Lu nyindir. Gua kira beneran. Ikannya kematangan. Dry. Ya, kita udah bangga-bangga jelasin bahwa kita bisa merubah rasa ikan jadi seperti itu. Tapi ternyata sindiran. Yang the biggest problem is satenya. Rasanya is okay, cuman waktu dimakan ya dry. Itu aja sih. Thank you guys. Temanya oke, karena saya visit kamu bilang satenya bumbu jimbarannya kurang tua. Ya. Dan masalahnya cuma satu. Kalian kalau mau serve pakai bowl besar itu boleh. Tapi harus dipastikan pada saat sudah ditaruh nasi, ditaruh lauk, itu dia 3/4 daripada kedalaman. Ini kamu masih pakai lauk aja masih setengah. Jadi terlalu deep. Oh, oke. Oke. Siap, Chef. Untuk presentasi. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Kalau dari saya, you guys can cook well. Jadi kalian bisa mengkombinasikan flavor udang, ayam, ikan, sambal, kacang, bahkan sayurannya itu sendiri. Sayangnya penyajiannya mungkin next time bisa lebih bagus lagi. Terima kasih banyak, Ya. Chef. Thank you. Hijau, silakan. Ya. Nah, pas tim hijau maju, makanya kan siapa yang bawa ini? Aku masih grogi lihat Juna. Ini apa? Lada. Ayam lodo. Ayam lodo. Kalau kita di ini kena matahari lodoh. Lodo. Lencu. Lecu. Bekenyek. Bekenyek. Apa itu? Bekenyek itu loyo. Bletre. Ini Norman. siap siapa? Chef. Juna. Terus Chef? Chef siapa? Chef siapa? Korlena ya. Korlena. Satu lagi Chef. Almond. Ya, Ramon ya. Ramon, Apa. Ada masalah dengan tidak ada pisau 25 menit terakhir?
Tidak, Chef. Aman, Tidak, Chef. Aman. Aman. Kok nggak enak kalau yang tidak? Masa nggak enak? Kan belum dicoba, Chef. Bumbunya udah. Kayaknya kok aku agak-agak sedikit, ya pasrah aja lah ya. Kalau bagi saya, bumbu kamu masih sedikit kurang matang. Bumbunya masih langus, Sarwana. Ya, sayang sekali karena ayamnya cukup tasty, seasoning di ayamnya bagus. Baik, Chef. Pak Sarwan, nah, harusnya bumbunya bisa lebih matang, bisa kelihatan kok dari warna bumbunya. Harusnya dia bisa lebih tua dan sedikit keluar minyak. Kayaknya ada sesuatu yang tidak aku masukkan di situ. Kalau aku pas menggongso bumbu itu tidak pakai minyak. Ayam kamu, menurut aku waktu dimakan, itu aroma ayamnya masih tertinggal di mulut saya. Jadi mungkin waktu kamu bumbuin ayamnya, marinate-nya, mungkin itu harus lebih kali ya dengan aromatiknya. Supaya waktu saya makan, saya nggak tertinggal ada bau ayam di akhirnya. Gitu aja sih. Kalian tuh harus smart. Kita kan masak cuman untuk satu porsi. Kalian masak bumbu merah banyak banget. Tadi juga waktu bikin bumbu lodo itu banyak banget. That's why nggak kekejar. Jadi kalau misalnya bikinnya pas, nggak terlalu banyak, pasti matang sempurna. Ya. Thank you. Thank you. Next, tim orange. Karena kan kita dipanggil yang ketiga ini, aku sempat khawatir sih karena itu kan crispy, harusnya kan ayam crispy, aku takut itu sudah soggy. Akhirnya ya udah kita maju, kita serahin. Apa ini? Kita bikin gnocchi with sambal hijau beurre blanc dan crispy chicken. Tim Oren ini terlalu perfeksionis. Kita tuh kan masak offside. Jangan pakai krim-krim kayak gitu, udah pasti. Kenapa bikin gnocchi? Coba bikin satu yang bisa lebih Ya, olah. lebih elevate lagi masakan Indonesia. Kenapa? Udah pernah nyobain gnocchi dong? Ya. Yes, Chef. Gnocchi nggak matang. Cobain dulu gnocchinya. Dari potongannya udah kelihatan berkapur. Ong disuruh nyobain. Iya. Ini orang yang salah lagi pasti. Kalian udah cobain gnocchinya? Cobain. Masing-masing harus tahu apa yang kalian masak. Wah, disuruh maju nyicipin gnocchi nih. Bener nih kayaknya nggak mateng. Gnocchinya aja coba. Aduh, kenapa itu? Adit anak kaya. Oke. Kelihatan kan? Kalian nggak cobain? Dalamnya bisa lebih matang lagi ya. Tadi ada cobain satu, oke. Tapi bukan masalah matengnya doang sih. Menurut saya tuh masalah tekstur juga sih. Mestinya lebih soft, Lebih soft and lagi. you know, yeah, this is Bener. quite hard. Iya, Chef. Iya, dipakai pisau nggak lewat ya. Menurut juri harus lebih soft ya. Nggak tahu ya ini karena adonannya atau karena kita dicobanya udah ketiga itu kan sudah lama di situ, jadi nggak langsung fresh dimakan waktu matang, jadi banyak faktor sih. Jadi ya udahlah. Oke, tim orange. Sambal hijaunya belum mateng dengan sempurna. Kamu tahu rasa berblong kayak gimana? Creamy sedikit, asam sedikit, dan buttery banget. Ya, nah saya kehilangan acidic dari rasa bolblongnya karena itu salah satu esensial yang nggak boleh hilang dari bolblongnya. Appreciate konsep kalian, itu cukup bagus. Ngembangin dari ayam sambal hijau sama nasi. Sambal hijaunya belum mateng dengan sempurna. Jadi kalau ini eksekusinya bagus, ini pasti akan bagus banget. Ya? Ya, Chef. Oke, Chef. Jangan maksain something yang kamu rasa hasilnya nggak maksimal dan kamu bawa ke meja juri. Itu paling pertama. Untuk sausnya, menurut saya itu udah mulai split di sini. Udah kelihatan juga. Ayam kamu motongnya nggak sama bentuknya. Ada yang gede banget, saya ada dapat yang kecil banget. Itu kering banget dan banyak tepungnya. Kalau kamu di restoran, you cannot do that. You have to standardize everything. Ngapain sih buat gnocchi? Kentang di roasted aja, cari chicken taruh atasnya udah pasti enak. Thank you, orange.
Thank you, Chef. Ini salah strategi nih tim Oren, udah pasti. Karena mereka kan udah terkolonisasi oleh Western culture. Jadinya nyokinya jadi lembek, kukut ngono. Ya, cok nggak nyoki, rek perkedel wis cukup. Selanjutnya, tim biru. Biru. Oh, jahe, kaget gua. Pas kita dipanggil ke depan ya harapannya juri suka makanan kita dan kita bisa jadi pemenang sih tentunya. Pancit salmon dengan tomato dan mushroom ragu. Ada salad dia, ada apple mango, kemudian ada avocado, capsicum. Kemudian dressing dia pakai mustard. Di wrap pakai rice paper. Jadi ternyata dia punya salad itu enak makan pakai saus dia itu. Mangga kan? Yes, ada Yang tadi mau bilang mangga itu kan? Ada mangga. Ada green apple. Nggak jadi dingin. Sama avocado. Nggak jadi didinginin. Udah didinginin tadi pakai es bawahnya, tapi nggak keburu sama Oh ya, waktunya. didinginin? Iya. I don't know. Gua bikin salad dan gua sengaja dinginin dulu saladnya karena itu supposed to be cold salad. Karena itu kan saladnya memang harus dingin. Lord Ali kaget karena mungkin dia nggak ngelihat kalau gua ngedinginin itu salad. Kasih ice bath. Dia kan hot salad cuy. Seharusnya Kevin lu bertanya dulu sih, tapi ya udahlah karena dia ambil inisiatif sendiri. Nah, saya takutnya itu dia masukkan sekali dengan plate-plate itu, dengan piring-piringnya sekali dimasukin. Salad emang gua dinginin, tapi gua nggak perlu approval dia kan. Yang penting makanannya enak dan on point. Aduh, jangan giling pala. Oke, kita akan mulai mencobain makanannya mulai dari tim merah. Dengan 30 menit itu kita bikin nasi sele, sate, terus ayam bumbu menggenep, sama sambal, sama udang. This is tasty. Mulai dari ayamnya, aku suka banget sama ayamnya karena ayamnya aku dapat super moist dan flavornya tuh keluar semuanya bumbunya. Thank you, Chef. Nasinya kematangannya pas buat aku. Sambalnya juga walaupun bentuknya rada acak-adul, tapi pas dimakan rasanya enak. Siap, Chef. Hijau, silakan. Ya. Ini apa? Lodok. Ayam lodok, Chef. Kalau bagi saya, bumbu kamu masih sedikit kurang matang. Bumbunya masih langu Sarwana. Ya, sayang sekali karena ayamnya cukup tasty, seasoning di ayamnya bagus. Baik, Chef. Next, tim orange. Saya bikin gnocchi with sambal hijau beurre blanc dan crispy chicken. Kalian udah cobain gnocchinya? Cobain. Masing-masing harus tahu apa yang kalian masak. Aduh, kenapa itu? Adit anak kaya. Oke. Kelihatan kan? This is Banyak. quite hard. Ya, Chef. Nih, dipakai pisau nggak lewat. Selanjutnya, tim biru. Biru. Oh, jahe, kaget gua. Pas kita dipanggil ke depan ya harapannya juri suka makanan kita dan kita bisa jadi pemenang sih tentunya. Pancit salmon dengan tomato dan mushroom ragu. Ada salad dia, ada apple mango, kemudian ada avocado, capsicum. Kemudian dressing dia pakai mustard. Di wrap pakai rice paper. Jadi ternyata dia punya salad itu enak makan pakai saus dia itu. Mangga kan? Yes, ada Yang tadi mau bilang yang mangga itu kan? Ada mangga. Ada green apple. Nggak jadi dingin. Sama avocado. Nggak jadi didinginin. Udah didinginin tadi pakai es bawahnya, tapi nggak keburu sama Oh ya, waktunya. didinginin? Iya. I don't know. Gua bikin salad dan gua sengaja dinginin dulu saladnya karena itu supposed to be cold salad. Karena itu kan saladnya memang harus dingin. Lord Ali kaget karena mungkin dia nggak ngelihat kalau gua ngedinginin itu salad. Kasih ice bath. Dia kan hot salad cuy. Seharusnya Kevin lu bertanya dulu sih, tapi ya udahlah karena dia ambil inisiatif sendiri. Nah, saya takutnya itu dia masukkan sekali dengan plate-plate itu, dengan piring-piringnya sekali dimasukin. Salad emang gua dinginin, tapi gua nggak perlu approval dia kan. Yang penting makanannya enak dan on point. No, aduh, jangan giling pala. Itu apa garlic confit? Kita poach sih Iya, di poach aja sih. Dapat Sausnya rasa apa tuh? Ih, gue juga bingung. Ini di bawah salmon. Nggak tahu. Sausnya apa ya? Tomato ragu. Tomato mushroom. Tomato mushroom. Onion. Ya. Tomato mushroom. Mushroom. Seleri. Seleri dikit. Yes. Nggak dikit selerinya. Banyak. Banyak.
Waktu gua ngedengar kalau sausnya itu terasa lebih kerasa seperti seledri, gua kaget sih. Ternyata dimasukin seledrinya kebanyakan. Konsepnya siapa yang mikir? Kita bertiga kok mikirnya. Semuanya. Hidangan tim biru ini udah kayak Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Masa summer roll ambek salmon steak pisah jadi satu gini? Ya apa ini ceritanya Pak Adi? Jujur saya bingung. Kalau I prefer crispy skin udah pasti. Ini rada banyak sih ya. Regardless kamu mau bilang ini udah di luar juga, kalau crispy skin is supposed to stay crispy. Untuk rasa, I feel it's a bit under season. Aku makan salmonnya, itu flavornya lack of flavor. Jujur Li, masalah salmon gue udah bilang berkali-kali karena itu yang masak Ko Henry. Dia udah terbiasa bikin makanan sehat yang which is under season always, almost all the time makanan sehat itu under season. Gue udah bilang ke Ko Henry, kok ini udah bener dibumbuin, udah dibumbuin, dia bilang udah. Tapi at the end it's under season. Dan aku ngerasa sausnya, kalau misalnya dibilang ini pakai tomato ragu, tomatonya harus sangat keluar. The sweetness of the tomato has to come up. Ini masih kelihatan seperti saus bubur gitu loh kalau menurut saya. Tapi surprisingly, walaupun saya tahu ini harusnya dingin, mango salad kamu flavorful. Thank you. Thank you. Jadi tadi kamu pakai fresh tomato ya? Betul. Untuk tomato ragunya. Jadi di sini malah yang keluar yang tidak saya expect, yaitu celery. Makanya tadi yang saya tanya pertama adalah celery. Untungnya kebantu sama summer roll kalian yang tasty. Tapi hati-hati motong summer roll. Summer roll itu kan kayak pajangan ya, kayak showcase. Hati-hati motongnya yang rapi. Oke. Kamu mau lihat potongan kamu di dalam summer roll? Ada yang julienne, ada yang potong kayak gini, jadi kayak ngasal. Chef Norman komen potongannya kurang rapi ya. Saya rasa mungkin gara-gara tuh Chef Norman tuh agak tersinggung ya pas dia datang ke bench kita. Apa terlalu panjang, Chef? Waktunya, Chef. Mungkin di situ dia merasa kayak jengkel dikit sih ya. Ini bukan nasi goreng maut, jangan ketawa lu. Ya enggak. Enggak, Chef. Itu terakhir untuk balance taste aja. Iya. Karena pisau udah nggak ada. Jadi kan tiba-tiba tomat itu udah terpakai semua ya. Jadi kan ya we got no choice. Gitu. Oke, thank you. Thank you so much, Chef. Thank you, Chef. Oke, tim kuning silakan. Chef. Kita masak nasi daun jeruk, ada tumis udang pakai bumbu merah sama urap dan mango relish. Mango relish ya, di atasnya situ. Itu apa? Urap. Itu urap. Urap. Penyakit ya, kalian jurinya 3, udangnya 2. Tadi udah nggak keburu, Chef. Jujur sebenarnya kita masak 3. Cuma aku bilang yang satu pengen aku cobain gitu loh rasanya kayak gimana kan, makanya kurang. Kenapa buat ini? Pertama kita nggak nyangka kalau waktunya 30 menit, Chef. Oke. Jadi mikirnya tuh mau nyajiin sesuatu yang lengkap gitu. Ada karbo, ada protein, ada sayur, dan yang asem-asemnya gitu ya. Sebenarnya ini bagus ya, straightforward cooking, langsung beres, nasi, sayur, protein dengan sosnya atau bumbunya. Cuma kalian harus hati-hati, bagian punggungnya ada yang hampir belum matang. Masih oke untuk udang, tapi hati-hati. Makasih, Chef. Kalian bertiga tuh tahu flavor. Your palate ada. Aku ngerti kalian tuh tahu Arahnya kemana? arahnya kemana, aku ngerti. Tapi pertanyaan aku adalah 30 menit masa nggak bisa grill udang? Udang cepet banget loh masaknya. Dan udang kamu masih sedikit under. Jadi kamu permainan waktunya kamu harus lebih pikirkan lagi. Udang kamu kasih relish dan kamu pakai daun jeruk segala macam. Kamu nambahin rasa grill, rasa smoky, it will elevate your dish more. Nasi daun jeruknya itu terlalu perak buat aku. Jurusannya hampir kayak keketan, kayak bite-nya you have to chew gitu loh. Thank you. Thank you, Chef. Dari 3 komenan juri, aku sih masih ada rasa optimis dan terutama aku lega ya. Seenggaknya aku nggak mikir hari ini aku bakalan dieliminasi. Ya, dan aku juga senang semoga aku bisa satu tim terus sama Nindi dan juga Kakai. Sekarang kami akan mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang di challenge pertama ini.
Menurut aku yang bakalan menang kalau nggak tim merah, ya tim kuning, tim aku. Soalnya yang overall cukup bagus ya komenannya. Tim biru, masakan salmon, tomato ragu, dan samroll. Tim kuning, dengan nasi jeruk, udang bumbu merah, urap. Kemudian tim orange, nyoki, kolblong balado hijau, ayam crispy. Kemudian tim hijau, ayam lodo. Dan tim merah adalah nasi sele. Dan yang menjadi pemenang di challenge pertama ini adalah... Kalau dengan penilaian juri, apakah masih ada harapan? Masih ada. Tipis. Bukan tim biru. Tim merah. Seneng banget guys, ternyata tim merah menang. Tim merah, selamat. Walaupun kita pesaing, tapi ya pemenang tetap pemenang. Apa kami bilang? Ini tim merah. Kami menyala, melibas dan memusnahkan kalian semua. Selamat tim merah. Esa, Abdi, Nata. Kamu udah expect gak sih? Aspeknya 60-40. Karena yang pertama ya kami ini dari Black Team, ini juga ada yang cuma juara 6. Sedangkan yang lain ada yang chef jacket itu melihat, apalagi kan ada Lord Adi juga ya. Iya. Kita tidak enak, jadi Enak kali memang. kita merasa bahwa kalau kita terlalu pede kita juga takut seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillahnya kita dikasih menang. Seperti itu. Saya mesti ralat itu ya, kita tidak pernah ngasih orang menang. Kalau mereka memang layak menang, menang. Titik. Siap. Tapi yang udah pasti, di mana ada kesenangan, di situ ada kesedihan. Siap, Chef. Oke, Chef. Tim merah, kalian menang. Udah pasti di challenge pertama ini. Maka dari itu, pasti dari kalian yang tidak menang, akan ada yang berakhir perjalanannya di sini. Ada yang harus pulang. Waduh, balik. Maka dari itu tim merah, kalian akan memegang kendali pada next challenge. Setelah tahu bahwasanya tim merah mendapatkan keuntungan dan pengendali setiap challenge, aku udah berpikir 2 kali. Apa maksudnya? Next challenge akan ada 3 tim. Dan tim merah, kalian harus memecahkan diri. Pusing pala aing, ya Allah, kenapa harus dipecah? Padahal udah kompak itu. Aduh. Gak apa-apa, Chef. Gak apa-apa dipecah. Karena pada dasarnya aku pengen juga tantangan yang baru untuk Esa. Udahlah, cukup lah itu. Gimana? Oke, paham. Oke, paham. Oke, kalian akan secara bergantian memilih tim kalian. 3 orang masing-masing. Jadi tanggung jawab besar ada di tangan kalian. Kalau matematikanya dipakai, artinya ada 3 yang tidak terpilih. Kalian yang mengirim mereka pulang. Jujur sih dari awal gue berharap banget untuk dipilih ya. Timnya siapa aja nggak apa-apa deh, yang penting gue dipilih. Cocok. Siapa pertama? Angkat tangan dulu. Silakan Esa. Oke, Esa. Yang pertama siapa? Yo gas bro. Yo Saya tim orange ya. Orang. Orang. 1. Allah bro. Satu. Kamu pilih untuk jadi timmu. Ya. Sorry. Udah. Kamu pilih untuk jadi timmu. Ya, Nanti yang tidak terpilih jadi tim, dia yang akan pulang. Esa. Tolong ini kupingnya dibuka dikit. Kebanyakan cosplay jadi pororo kamu itu. Pororo. Siska. Loh, dari tim orange tiba-tiba Siska. Keren. Udah Yo, Jadinya satu orang kan. Silakan. Aduh, terima kasih Kak Esak. Seneng loh, aku jadi orang pertama yang dipilih.
Jadi aku benar-benar lega banget. Semoga tim kita itu bisa berkoordinasi dengan baik ya. Nata. Bunga. Awal aku lihat Bang Nata, nontonin Bang Nata dulu, serem juga ini orang. Dia pilih aku lagi. Diapain aku ini? Kincang aku nanti ini. Oke Abdi, reality is getting real ya guys. All jokes aside, masa depan mereka di tangan kalian bertiga. Pertama mungkin ini adalah sangat berat untuk saya memilih, tapi di sini saya harus membuktikan bahwa banyak orang panggil Lord Adi, tapi kamu bisa panggil saya King Abdi. Enggak, Abdi pun takut sama Lord Adi. Yang menjadi pemenang di challenge pertama ini adalah tim merah. Apa kami bilang? Ini tim merah. Kami menyala, melibas dan memusnahkan kalian semua. Selamat tim merah. Kalian akan memegang kendali pada next challenge. Next challenge akan ada 3 tim. Dan tim merah, kalian harus memecahkan diri. Gimana? Oke, paham. Oke, kalian akan secara bergantian memilih tim kalian. 3 orang masing-masing. Jadi tanggung jawab besar ada di tangan kalian. Kalau matematikanya dipakai, artinya ada 3 yang tidak terpilih. Kalian yang mengirim mereka pulang. Berat. Siapa pertama? Angkat tangan dulu. Silakan Esa. Siska. Nata. Bunga. Oke Abdi. Dari tadi kita udah ada konflik nih sama tim merah. Kemungkinan besar tim oranye gak akan dipilih. Bro Adit. Lah, dipilih Abdi. Yakin bro? Anak motor bos, anak motor. Motoran. Oh jadi alasannya karena anak motor? Anak motor, Oke. Chef. Brotherhood, Chef. Gas. Sanggar, Chef. Kenapa Sanggar? Kita butuh doa, Chef. Kita butuh Ustadz. Pak Ustadz yang membimbing saya nanti supaya tidak salah jalan. Alhamdulillah, Esak pilih aku. Hari ini aku masih terselamatkan. Aku butuh orang yang bisa Indonesia food ataupun Nusantara. Aku pilih Pak Sarwan. Sarwan. Sini lah ngomong orang. Nathan milih aku jadi timnya. Tertawa aja orang cengengean pada cengengean. Masa bisa masak nanti bercandaan terus. Oke Abdi, next. Salah satu orang yang punya janji mau membikin karyanya di tubuh saya, sahabatku. Alright. Oh wow. Kok Adit yang dipeluk? Mana kau? Mana kau? Adit. Yang milih aku. Yang milih aku yang dipeluk Adit. Cepet-cepetnya lu minta dipeluk. Oke. Reality is getting real ya guys. All jokes aside, masa depan mereka di tangan kalian bertiga. Berat. Coba dilihat baik-baik dulu. Esa, ini adalah pilihan terakhir kamu. Waduh, kalah. Milih dia, saya rasa dia punya kuat dengan mission plus ya, Chef. Kayak lebih strategik gitu kayaknya orangnya saya perhatiin dan rapi kayaknya. Jadi saya pilih Arsan. Biar agak ganteng dikit, Chef, nanti di kamera, Chef. Wah, seneng banget nama aku udah dipanggil Esa.
Ini aku sama dia udah kepilih. Sisa Ciwina, aduh gimana ya dia nasibnya. Oke, aku milih Kevin. Yuk. Oke, next. Ini akan menjadi pilihan yang terakhir dan dipilih oleh Abdi. Pertama mungkin ini adalah sangat berat untuk saya memilih, tapi di sini saya harus membuktikan bahwa banyak orang panggil Lord Adi, tapi kamu bisa panggil saya King Abdi. Ciwina masuk. Ya ampun, akhirnya dari 4 orang aku terakhir yang dipilih. Ya untunglah aku nggak jadi pulang. Ternyata Abdi pun takut sama Lord Adi, Jo. Wih, panas. Sayang sekali, Adi, Hendry, Nindi, perjalanan kalian selesai sampai di sini. Dan ternyata King Abdi milihnya Wina. Jadi sisa saya, Adi, dan Nindi. Pasti mereka kalau yang kuat-kuat disingkirkan di awal lah. Cukup sedih, tapi aku nggak kecewa sama diri aku sendiri karena aku pulang kali ini bukan karena dari penilaian juri, pure karena memang pilihan dari teman dan menurut aku tuh bukan sesuatu yang konkret. Jadi ya udah aku nothing tulus banget. Oke, 3 grup sudah terbentuk. Tentunya kalian harus siap menghadapi challenge-challenge berikutnya. Akan kita umumkan besok. Sekarang, selamat istirahat. Hai guys, selamat datang kembali di arena Oke Chef Special HUT RCTI ke-37. Hari baru, semangat pastinya baru, dan kalian sudah dengan tim formasi yang baru. Kalian ready? Oke Chef! Jadi kalian harus membuat 2 hidangan yang berbeda dari satu provinsi. Oke. Hari ini kita juga akan kedatangan tamu yang akan mencicipi hidangan kalian. Di mana kalian hanya memasak lauknya yang cukup untuk 21 tamu dan juga 3 juri. Yes, oke Chef, paham. Waktu memasak kalian 60 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke Chef. Mangganya mungkin karena bisa banyak. Waktu juri bilang, waktu masak dimulai dari sekarang. Ya saya langsung ngamanin dulu peralatan dan setup bench. Anda lubang saduni. Bang Esak jadinya mau... Udah, ambil aja dulu. Itu apa? Oh, cakep. Udah itu bisa Jawa Tengah juga itu. Waktu memasak sudah dipersilakan sama juri, aku langsung cari bahan, aku bagi sama Ciwina. Hari ini kita jadi tim kuning. Dimana aku di cover sama Adit, Kai mengcover Ciwina. Ciwina aku suruh bikin untuk bumbu daripada cumi-cuminya dan aku bikin untuk bebek Maduranya. Tapi ternyata bebeknya tidak ada. Di situ tinggal hanya daging. Langsung aku gas, aku bikin empal goreng kelapa madu. Aku ganti empal ya, Oke, karena nggak ada bebek. oke, empal Madura. Kasih serundeng dan enak. Boleh seharusnya. mau apa dulu nih biar bisa... Mas Esak, bikin apa Mas? Kita punya ayam sama udang. Ya. Udah. Wah, udang buat apa tapi? Gampang, cepet dia. Gue kasih ide akhirnya, gimana kalau kita masak masakan provinsi Sumatera Barat aja. Sumatera. Oke, coba tadi sekali lagi. Dishnya apa? Padang. Ayam pop. Bro. Ayam pop sama Ayam pop. udang balado pete. Kita buat apa dulu nih? Opor? Yuk. Opor sama apa jadinya? Empal ya? Rencana awal kita itu pengen buat empal gepuk sama opor ayam. Yakin opor sama empal? Masalahnya ini nggak ada daging yang bagus nih. Empal nggak ada. Oh iya, mana? Ayam kan? Kan ini opor. Ini buat opor, yang empalnya dagingnya nggak ada. Nggak ada berarti. Nggak bisa pakai ayam? Jangan dong, jangan protein yang sama. Aku sempat ngingetin Bang Nata ini.
Kalau ayam jadinya double protein, udah pasti akan dikomplain ini sama Chef Juna. Ayam goreng lengkuas satu sama apa tadi satu lagi? Opor. Opor. Udah. Ya Bisa wes, kan? ya wes. Buatkan bumbunya. Bantu Ya wes. Yuk, come on guys. Kita kolaborasiin sama ini aja nih. Apa? Oke. Aduh. Sama udang. Cuma tinggal diaduk aja. Oper gua tambahin tahu ya. Ya, tahu sama kentang. Siska, tadi kamu udah cek ada pete? Belum cek. Belum kan? Belum. Jadi kalau nggak ada pete jadi belada doang. Guys, waktu memasak kalian tersisa 45 menit. Oke, Chef. Oke, Chef. Tahu tak potong lengkuas berapa ini? mana ya? Masak apa, Abdi? Lengkuas, ada. Hari ini Lengkuas. Chef akan bertemu sama Pulau Madura. Pulau Madura. Bikin apa aja? Cumi Madura bumbu hitam. Saya bikin empal. Jadi satu ini ada empal, ada sambal mangga. Kayaknya enak nih. Wah. Harus bikin yang lebih enak dari kemarin ya. Siap. Good luck. Oke, Chef. Oke, Chef. Thank you, Chef. Boleh. Tahunya jangan matang-matang. Tahunya nggak setengah matang, tahunya jangan tahunya setengah matang. Tahunya setengah matang aja. Nah, emang dia ada setengah matang? Iya, Udah. nanti kan dibumbuin. Nah, Belum pecah nanti. Tunggu bentar. Kok nggak percaya? dah, ini udah ini nih. Ini udah, ya. Oke. Udah. Ya, udah. Tiriskan. Bunga, Agus bunga. Dari semalam Bunga, Apanya, Us? Itu dimasak dah, itu udah matang itu. Nah, gitu. Cantik nggak kau tengok? Wah, cantik Ya udah, ya. makanya itu tengok di situ. Ya udah. Menurut aku kita on track banget ini dengan 45 menit lagi. Teamworknya kita oke banget. Kita udah bagi tugas. Aku bagian udang. Sanggar tadi udah prep ayamnya. Siska sekarang lagi bikin bumbu buat ayam pop. Sama Esak juga lagi bikin bumbu buat belado. Jadi menurut aku 45 menit sih kita aman banget sih harusnya. Aman. Thank you. Cil, udah aja langsung, Cil. King Abdi mau kemana coba? Supaya apinya aman. Udangnya mau diapain? Kalau nggak gini masakanku nggak matang-matang. Intip bumbuku. Intip bumbuku kurang apa? Lo orang Medan biar tahu masakan Surabaya. Kurang apa? Kurang manis dikit, Bang. Kurang manis. Kurang kasih gula Jawa Baik, dikit. gula Kasih gula Jawa sama. Guys, waktu kalian sisa 30 menit lagi. Oke, Chef. Oke, Chef. Kalian bikin apa nih? Nah, kita jadinya bikin ayam pop sama Udang udang balado. Ayam pop pakai sambal kasa gak ya? Pakai kelapa itu Pakai sambal merah itu ya? Hijau lah ya. Pakai sambal hijau? Iya. Oke. Kita juri-juri kepengen makan ayam pop sama udang balado terenak. Siap. Oke? Amin, Pastiin semoga ya, Chef. pelete itu harus bener-bener mantap ya. Oke? Oke, Chef. Thank you. Chef. Bawang kita harus banyak ini ya. Arsan, jangan lama-lama ya. Udah boleh bener-bener cuma 5 detik doang. Iya. Banyak apa ya? Ngesir doang kan soalnya. Good. Ini sih ya kaldunya ya. Iya, thank you. Lagi apa udah lamain. Kan kayak nggak matang di Gua ngerti. Tapi kita nggak bisa seidealis itu. Mas, kamu tuh tadi pakai bawang-bawangan nggak? Kok coba pakai Solo. Kamu nggak pakai bawang-bawangan ini? Belum dikasih mangga ya? Mangganya pokoknya harus terakhir. Saus tirapnya dikit aja, itu sebagai pengganti micin biasanya kita. Saus tiram tapi saus dikit. Di sambalnya ya, bukan di sambal mangganya. Oh lah, aku biasa nih api kecil. Cik, guys, so ini kita di waktu yang banyak, Ci. Sebentar, aman. Ini udah selesai kok. Ciwina itu kan yang classy, old money, old cooking. Disatuin sama Bro Abdi yang barbar, beledak-beleduk, yang nggak connect. Sebenarnya cukup. Itu Ciwina ribet. Guys, waktunya tinggal 15 menit. Yes, Chef. Yo. Ayo sis, langsung masukin aja sis. Bisa, yuk. Bro, minta minyak bro. Ini udah menjelang matang. Titip ya. Mana panci itu? Lu yakin bro, airnya? Waduh. Udah ayo. Ini harus selesaiin. Panasin bro, airnya mana? Gak kurang segitu bro. Sebentar, baru masuk bumbu sebentar. Belum harus agak creamy. Ini pasti bakal masak susah banget. Aku ini tinggal makan. Jeruk. Ya. Bro Abdi udah inisiatif, tapi ternyata papan itu terbuat dari plastik yang akhirnya terbakar. Apa ini? Ini sambal tomat. Belum. Sambal tomat, ini sambal mangga. Abis ini aku. Sambal mangga nggak pakai bawang merah. Mana terasinya kayak? Oke. Ada terasi lagi ya? Nggak ada. Itu sisa itu doang. Panasin minyak ya buat goreng pal ya. Yang banyak. Tambah lagi. Ya. Ini
buat Mangga ya? Iya. Ini aku mau briefing buat juri, diapain? Atur, C. Jangan diapain? Enggak, dua. Atur, Bos. 2 atau 6 Dua. Oke, Bos. Yuk, gas, Bos. Ayam ini tadi dalam kondisi datang kondisi setengah beku. Jadi kita pastikan bahwa nggak ada yang mentah. Kalau mentah kita pulang soalnya. Oh bro, nggak mentah bro, yakin bro. 5 loh, ya 5. Pas. 5 bukan 8. Gak usah bertengkar, Keren banget, guys. Woi, apa itu, woi? Apa itu? Udah. Masakin buat ambulan. Mungkin. Luar biasa. Fokus sih. Ini kerjain dulu dua-duanya. Mantap. Luar biasa. Bapak yang pakai baju batik? Ngalep yupul. Benny Gini. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan dari PMI Jakarta Pusat. Welcome to Oke Chef, serangkaian acara spesial daripada HUT RCTI ke-37. Oke guys, mereka adalah tamu kita hari ini. Make sure makanan kalian enak ya. Kalau nggak disedot darah kamu. Selamat datang Pak Chef Juanda. Terima kasih sudah berkenan menghadiri acara Oke Chef. Kita akan sama-sama menilai dan tentunya akan mencicipi makanan yang akan dihidangkan oleh para kontestan. Sambal dari mana ya? Guys, 30 detik. Cuy, 30 detik. Sayurnya. Kamu sini aja. Yaudah. Itunya mana ini? Sayurnya. Kamu sini aja. Lap, di bawah itu roll. 10, 9, 8, 7, Bro. 6, 5, Kejar bro. 4, 3, 2, 1, stop. Hai pemirsa, saking paniknya pas challenge, aku tuh lupa. Harusnya aku masak iga bakar sedap andalan aku aja. Dijamin menang challenge tadi. Tapi ya udahlah ya, mendingan kita masak sekarang aja. Siapa tahu bisa kepakai buat next challenge. Kalian mau tahu apa sih rahasia enak dari setiap masakanku? Ini dia, kecap sedap kedelai hitam spesial. Karena dibuat dari kedelai hitam pilihan berkualitas dan gula aren terbaik. Nih lihat, kental banget. Kecapnya meresap sampai ke dalam daging. Ini daging yang udah kita presto selama 30 menit. Sekarang kita lanjut bakar. Yang bikin aku makin suka, hitam kecapnya itu pekat, aromanya tuh sedap, dan so caramelized. Cocok banget untuk masakan yang dipanggang atau dibakar kayak gini. Nah, iga bakar sedap buatan aku udah jadi nih. Bikin ngiler kan? Cobain yuk. Sedap banget. Emang gak pernah gagal ya? Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Ketiga tim sudah menyelesaikan challenge kedua kalian. Kini saatnya kalian untuk membawa hidangan kalian ke meja juri dan meja tamu spesial kita. Kita mulai dari tim kuning. Wow, kita jadi tim pertama yang harus serve. Super deg-degan banget. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita makan dari Pulau Madura. Pas kita datang bawa makanan, untungnya meja yang saya handle semuanya ketawa ketiwi, happy. Oke, tim merah silakan. Assalamualaikum. Hai. Ini masakannya Chef Saran yang gemoy, yang moncer. Ini ayam lengkuas sama sambal. Halo, Kang Kante. Monggo. Mantap ya. Support kita ya.
Tim biru, come on. Selamat sore, Pak. Nih, Pak, hari ini kami dari Padang, Pak. Ada ayam. Wah, bangga banget nih bisa masak buat teman-teman PMI. Karena mereka adalah orang yang pertama pada saat kita butuh pertolongan. Semua hidangan sudah disajikan. Silahkan untuk menjelaskan hidangan yang disajikan kali ini. Akan saya jelaskan dari tim merah, kami membuat ayam goreng lengkuas, didampingi dengan sambal bawang yang sangat nikmat dari Jawa Timur, dan juga sambal kecap yang ada bawang merah segarnya. Nah, ayam opor ini kita ada bumbu kuningnya, ada kunyitnya. Biasanya opor itu kan ada yang putih, ada yang merah. Tapi kita agak kemerahan, ada kekuningan. Kamu nggak ketemu saya 15 tahun ngomong aja masih belepotan ya? Masih takut sih. Bumbu kuning apa kuning kemerahan? Kuning. Aku ki grogi lek nonton Juna itu wis, ya ngono iku wis. Kenapa pilihnya 2 protein ayam dan ayam? Jadi tadi awal rencananya, Chef, kami akan membuat empal gepuk sama opor ayam. Tapi dagingnya udah habis di chiller. Nggak ada protein lain? Sebenarnya ada udang, Chef. Akhirnya milih ayam. Ayam dua-duanya. Itu ada telur di situ. Ada yang namanya opor telur. Bahkan lebih cocok kalau kamu tambahin tahu kamu itu. Nah, wis tak badek toh. Pasti di komen double protein. Karena mereka pasti bosen makan ayam-ayam terus. Jangan dong, jangan protein yang sama. For me, 2 ayam kamu ada rasanya, tapi belum menyerap dengan sempurna, ya. Lengkuas kamu ini kurang fine. Ini lengkuas yang kamu kasih ke kita itu ngegempel jadi satu. Ini jadi bentukannya tuh lebih kayaknya gerembel gitu loh. Nggak enak tuh masuk ke mulut tuh, rasanya tuh masih coat my lips actually. Okay? I don't need more lip gloss. Okay? Tuh, Chef. Yang oily itu yang enak, Chef. Diremet-remet mbek nasi, Chef. Untuk sambal, for me is a little bit asin. Kalau dikombain sama sambal kecapnya is fine. Ya. Daripada kamu kasih kita ayam dan ayam, alangkah baiknya kalau kamu kasih kita tuh sesuatu yang berbeda. Karena kita mau mencobai kan, kayak ada tekstur yang beda gitu loh. Jadi kita pas makan tuh ada excitement. Ya. Dari sekian banyak protein yang ada di pantry, telur, sapi, semuanya. Kenapa ayam dua-duanya? Terus kalau untuk opor lah, nggak ada yang sesuatu yang spesial di dalam opor ini. Thank you, Chef. Terima kasih. Oke, sore Chef. Kita di sini bawa masakan Sumatera. Ayam pop digoreng nggak begitu kering, terus kita kasih sausnya lagi yang kita kentelin supaya lebih medok. Terus juga ada udang balado ala Sumatera yang karakternya nggak manis, dia seger dan nggak terlalu pedas. Masih merah-merah dikit. Udah matang kan? Ya belum ya? Belum sih. Ini aja. Belum ya, gue Jack, gue takut Jack. Oke, tim biru. Sini semuanya. Boleh tempat-tempatnya. Please, aku nggak makan loh ya. Oke. Straw. Straw. Ini juga jelly, oke? Mohon maaf, Chef. Wah, mantap. Ketika dicobain sama juri, ternyata ayamnya tidak matang dan udangnya oily. Lemes langsung gua di situ. It's a big no-no. What? Both is raw? Yeah. Chicken and Lu makan? enggak, chickennya kan dikasih bagian pinggir. Bagian pinggir ya. Dikasih bagian pinggir sama si. Kalau aku pribadi jujur lebih baik udang overcook daripada ayam yang tidak matang. Tim biru, yang harus Anda tahu, ayam tidak bisa dimakan mentah. Sebagai seorang chef, kan kita harus bisa baca situasi. Kalian kan memang masaknya di outdoor. Ini harus kayak gimana nih masaknya kalau kayak begini. Bisa diantisipasi oleh kalian. Dengan mendapatkan ayam ukuran yang besar, berarti kalian harus memperkecil potongan dari ayam itu. Karena waktu kalian memasak terbatas. Kedua, equipment kalian itu terganggu oleh keadaan alam. Di sini angin.
jadi apinya nggak fokus. Udang. Nah ini udang saya agak nggak ngerti nih. Kalau lihat dari warnanya sih kayaknya menggugah selera. Cuman tadi saya curiga pas saya tekan kok mumble gitu. Makanya saya buka, kirain hanya punya saya. Ternyata begitupun juga yang didapat sama Chef Karen. Ya, be careful guys. Ya chef. Chef. Chef, be careful lagi. Waktu saya makan balado kamu, masih ada bau langu. Jadi untuk tim kuning, Chef, empal masak dengan kelapa yang kami presto. Terus kemudian kita goreng sebentar dan kita padukan dengan bumbu Bali merah khas Madura. Dan sambal kami punya 2 sambal, yaitu sambal seger sama sambal mangga. Sambal mangganya kita kolaborasiin dengan teri karena kehabisan terasi, tapi mungkin tuh bisa mengcover. This doesn't work. Sambal mangga kamu it doesn't work. Ini kan seafood, udang sama cumi. Kamu taruh di sini, ini teri jengki ya? Iya kan? Ketutup jadi. Jadi aku nggak dapet freshness dari mangganya itu loh. Seharusnya mangga aja udah sama cabe. Udah kamu nggak dapet terasi ya udah biarin. Teri kamu ini ngeganggu sekali. Tidak layak untuk teri digoreng, diaduk lagi basah jadi nyemek begini itu nggak bagus. Ya memang salah satu kesalahan kita adalah aku ketika menawarkan ke teman-teman ini gimana kita nggak ada terasi, sedangkan sambal mangga kita harus ada terasi. Gimana kalau dicampur dengan teri goreng? Mereka semua oke. Ya namanya juga masak bro. Kita kalau memang dari satu bahan nggak ada kita harus survive. Bumbu Bali merah, it's tasty, tapi udang kamu mati. Udang kamu sangat overcook. Nah, seharusnya udang sama cumi yang lebih gampang overcook. Ini udangnya keras sekali. Cuminya oke loh. Cuminya oke. Chef Juna tiba-tiba bilang udangnya overcook. Akhirnya dia kasih kita coba, dan waktu kita coba ini bener sih. Pasrah lah. Pulang ini. Gimana tim kuning? Udangnya overcook kan? Udangnya overcook. Satu lagi tim kuning. Ya kami mengakui itu. Ya harus lah. Orang memang overcook. Siap. Yang bikin pas siapa? Tadi Saya. Abdi ya? Padahal saya tadi pada saat Abdi bikin tuh wah, Ngiler. menggugah selera sekali. Tapi jujur, masakan yang kemarin yang kamu bikin itu kan lebih simple. Ya. Tapi lebih tasty, lebih Siap. punchy. Siap, Chef. Ya? Siap, Chef. Akan diperbaiki lagi, Chef. Yang masak siapa? Saya yang eksekusi dari presto bumbu segala macam saya. Tapi untuk eksekusi terakhir, maju, ngomong. Jangan diem aja lu. Jadi begitu, Chef. Yang goreng. Sebenarnya bukan eksekusi terakhirnya yang menjadi masalah. Balik lagi saya. Oke. Kamu mundur, bro. Siap, bro. Setelah kamu presto, kamu melet apa enggak? Saya udah saya rasain, Chef. Bukan, Waktu mentahnya. kamu melet apa enggak? Apa sih? Melet itu apa, Bro? Dipukul. Oh iya, itu eksekusinya Adit, Chef. Oh, Adit, maju lagi berarti. Maju kamu kan. Kamu kalau malet daging, plastik, ditarik. Bukan ditekan tengah gini doang, ditarik. Jadi dia akan pecah menjadi nyebar. Padahal tadi udah saya instruksikan seperti itu, Chef. Tadi. Mana ada? Ya udah, besok-besok nggak usah ikut saya dulu, ikut Abdi dulu dong. Udah saya instruksikan seperti itu tadi. Tadi sambal mangga sebenarnya nggak pakai teri, tapi sama King Abdi ditambahin. Ya nggak, aku cuma nawarin. Berarti Abdi lagi. Itu tadi bumbu merah semua udah aku buat, cumi semua, tapi dimasukin udang terus udah di taking over semua. Jadi Sama Abdi. Oh, berarti Abdi yang salah semua. Jadi 2 cewek nyalain Abdi. Ya, nggak apa-apa, tapi emang kapten itu harus siap. Harus siap menerima kekalahan dan kesalahan. Ya. Tidak ada pembelaan apapun. Yeah, this doesn't. Harus gentle, bro. This doesn't look good. Yeah, this doesn't look good at This all. is team. Ya, bro. Bro, kapten siap menerima kesalahan. Laki-laki yang dipegang adalah omongan sama gentlenya. Betul mas, mau Oke. tapi nggak boleh. Iya. Kalau kita malah kaptennya malah kita dimarahin. Dimarahin mulu. Kita malah dimarahin sih sama kapten kita. Gimana?
Guys, gini. Ayamnya nggak boleh lama-lama. Gini. Dia kapten. Ya. Kamu keluar berapa besar? 15. 14 ya? 14. Lupa. Artinya belum pernah pakai chef jacket kan? Belum. Oke. Siska, kamu pakai chef jacket kan? Oke. Arsyam, chef jacket? Oke. Sanggar mungkin enggak, tapi udah jelas ya. Jadi kadang-kadang kita tuh harus yang namanya kalian pegang cellphone, ya jangan cuma lihat sosial media, sekali-sekali selfie berkaca. Maksudnya nggak gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Ya, berkaca. Oke, saya terima. Guys, kalian sangat beruntung. Kami tidak akan memberikan nilai. Tetapi hidangan kalian semua akan dinilai langsung oleh rekan-rekan PMI kita. Siap. Yang akan menilai hidangan kalian. Oke, silakan balik ke bench. Thank you. Tim merah. Juri kan komentarnya udah lumayan bagus menurut aku kan. Tahu-taunya yang ngevote itu bukan juri, tapi anggota PMI. Walah, mati gua. Halo Pak Asep, Bapak-Bapak, Ibu. Gimana ini? Memuaskan? Mana yang kira-kira paling berkesan? Paling enak itu buat saya tuh ini. Opor ya. Bumbunya pas. Bumbunya enak banget kan. Oke. Sampai beberapa kali hampir habis ini sebetulnya. Ajakin ke sama makan yang Chef, biasa ini itu tuh kurang matang. Betul. Jadi Kami mohon maaf sebelumnya. Memang dari tim ini Yang favorit yang mana? Favorit sebenarnya semuanya sih enak-enak ya. Semuanya enak. Enak yang ada empal, kemudian ada apa namanya udang cumi bumbu Bali ya. Ada opor, ayam pop, kemudian ayam goreng sama Udang balado. Udang balado. Mbak yang mana favoritnya? Sumatera ya ini. Oh, aku juga sama deh. Sumatera juga? Iya. Dari Surabaya? Kalau empalnya ini agak tebal ya. Agak tebal. Cuman ininya sih sambalnya ini juga enak banget. Enak. Terima kasih. Terima kasih Chef. Sebelum kita melakukan voting, kita akan melihat terlebih dahulu simulasi pertolongan pertama dari tim PMI. Silakan. Yang pertama yaitu pada luka bakar. Amankan pasien tempat kejadian, lepas pakaian. Luka bakar pada lengan kanan dan kiri dibersihkan dengan menggunakan air yang mengalir. Di sini kami menggunakan cairan NaCl karena sudah steril atau menggunakan air mineral yang masih segel. Setelah itu dikeringkan dengan menggunakan kasa. Kemudian luka bakar kita oleskan salep luka bakar. Apabila sudah merata dioleskan salep luka bakar, bisa ditutup dengan menggunakan kasa steril. Dibalut sampai menutupi lukanya. Selesai dilakukan pembalutan, pasien bisa langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan medis lebih lanjut. Demikian untuk pertolongan pertama pada kejadian luka bakar. Untuk simulasi yang kedua, kita akan melakukan simulasi pasien yang tersedak oleh makanan. Yang pertama dilakukan adalah rentangkan tangan pasien dan juga kaki, kemudian lakukan penekanan pada perut, 2 jari di bawah hulu hati, ya, kepal tangan, kedua tangan, ya. Gunakan penekanan menggunakan jempol ke atas. Ini kita menggunakan teknik Heimlich maneuver atau tekanan pada perut. Setelah benda keluar, pasien diamankan dan dibawa ke tempat yang lebih tenang. Terima kasih, sekian simulasi pertolongan pertama dari PMI Kota Jakarta Pusat. Oke, kita akan mulai voting. Caranya very simple. Rekan-rekan dari PMI, please gantungkan topi yang kalian kenakan kepada dinding daripada tim yang menurut kalian terbaik. Sesimpel itu. Mari kita mulai. Silakan. Kita udah pede banget. Makanan kita dipuji sama 3 juri. Better lah daripada tim lain. Orang pertama langsung voting tim biru dong. Itu langsung rasanya.
Loh, tim biru iki kok aneh iki, ajaib deh. Padahal ayam sama udangnya nggak mateng, mungkin nggak rata dia masak. Ayo Bapak Ibu, pilih merah, pot aku, ayo buruan merah. Dan mayoritas yang voting tim biru adalah emak-emak atau ibu-ibu. Apakah itu karena ada Arsyan? Masa ayam pop mentah dipilih. Mbak, jangan melihat dari gantengnya, melihat dari masakannya. Piye iki ya? Padahal masakan iki gak enak jarene agak mentah kok mimpin ya. Pas aku ngeliat banyak banget yang ngevotin biru, aku bingung, lah kan ayamnya masih mentah, kok sebanyak itu? Gue bingung sumpah. Bro, keajaiban doa nih bro, ayo bro. Tim biru ini bisa unggul kayaknya berkat usaha dan doa deh. Loh, kayak mana ini? Kok bisa tim biru nih yang jadi naik duluan? Kok banyak kali nih vote-nya? Wah, curiga aku nama tim biru. Apa yang dibuatnya di situ? Jalur langit, Pak, saya punya kartu donor darah. Pas aku ngeliat yang voting itu semua ke tim biru, terus ke tim merah, sedangkan tim kuning masih kosong, aku yang kayak balik, udah ini mah gua udah kepanasan doang, ini nggak menang nggak apa. Aduh, keluarnya kejauhan ini tim kuning. Di saat kita tahu kita nggak kebagian topi sama sekali, fix deh. Saya Adit, saya pamit. Abangku ini. Skor sementara tim gua dapat 7 poin nih. Unggul daripada tim-tim yang lain. Waduh. Jalur langit. Ada yang kasih 1 topi. Kayaknya kita tetap jauh sama tim biru. Kuning bersama Pemi. Kuning bersama Pemi. Ya. Kita dukung toko Madura ada di seluruh Indonesia. Waduh, tim kuning. Wah, bisa salib rek. Yo pergi tim merah ini. Bos aku. Kuning bersama Pemi. Kuning bersama Pemi. Kita kuning bersama Pemi. Kuning bersama Pemi. Kita semua. Jangan mau dijilat, Pak. Jangan mau dijilat. Wah, voting tim kuning melesat banget. Jangan-jangan mereka fansnya Abdi semua. Seri. Enggak ya? Seri. Biru, Bo. Ini seri ini. Pak,
Tim kuning bersama PMI. Itu hasilnya kita dapat berturut-turut 8. Bosnya. Pak. Terima kasih. Tim kuning bersama PMI. Pak biru. Sayang banget deh, kenapa juri nggak vote? Kalau juri vote minimal, gue bisa lebih menang daripada tim biru. Oke, voting sudah selesai dari rekan-rekan PMI. Kita bisa lihat ya, kayaknya sudah jelas. Tim kuning dengan 8 vote. Pak, saya siap diambil darah Pak, 2 liter Pak. siap diambil darah 2 liter Pak. Oke, jadi udah jelas pemenangnya adalah tim kuning. Mohon maaf. Pak, mohon maaf bro. Mohon maaf bro ya. Sorry. Sorry bro. Gak apa-apa. Beruntung aja itu teriak-teriak kau. Gak apa-apa, yang penting menang. Bro, jawabannya udah ada bro. Sorry. Tim biru. Walaupun kamu sudah mendapatkan 7 topi di awal. Percuma kita juaranya, bro. Untuk hari ini selesai dulu sampai di sini. Siap, Chef. Sampai ketemu besok di challenge berikutnya dan selamat istirahat. Siap, Chef. Belum ya? Countdown boleh? Oke, 3, 2, 1. Let's go bro. Wow, apalagi ini? Bahagia kita hari ini ya. Selamat datang kembali di arena Oke Chef. Gimana kemarin rasanya? Agak terima, Chef. Kapten Anda yang ribet. Ada sedikit terjadi drama-drama di sana. Kita masih tetap memegang teguh di mana kalau pemenang itu akan di akhir. Loh, hasilnya juga kalah kok. Wah, iki mulai. Kurang mateng. Buradul semua ya. Cuma bentukannya enggak banget. Kalian yang kepilih, ngelihat makanan kalian kayak gini, mereka mah ketawa di rumah. Bisa dimakan tapi kurang maksimal. I mean, elevate something. Kalau nggak heboh bukan Pak Sarwan, memang aja angel mbak wong tua situ iki. Goreng bu. Situ aja. Kevin ini buat ribet aja. Cuman ada satu orang yang bosi, jadi males kerjanya. Saya nggak tahu kalian males atau memang nggak mampu. We want more. That's the beauty of food. Aku ada problem sama ini loh. Bencana terburuk yang pernah terjadi. Kamu udah coba? Udah. Ojo resek tokon niku, waduh.